Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Murti Hanafi. Saat ini sedang menjalani pendidikan profesional guru PPG di Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 243112717226. Video ini dibuat sebagai tugas akhir dalam kegiatan layanan konseling individual. Konseling individual yang dilaksanakan berfokus pada masalah di mana siswa mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bio, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, udah sarapan pagi ini? Udah. Nah, kira-kira ada apa nih datang main ke ruang BK? Jadi gini, Bu, saya kan udah kelas 9. Nah, nanti kan bakal ngambil SMA atau SMK. Nah, sejujurnya saya tuh bingung, Ibu, mau lanjut ke SMA atau ke SMK, maupun ke SMK pun masih bingung nyari jurusannya. Oh gitu, baiklah. Mungkin kita akan melaksanakan yang namanya konseling individu ya. Tapi sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatannya, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Fabio udah mau datang ke ruang BK untuk konseling individual. Kira-kira Fabio tahu nggak konseling individual itu apa? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Konseling individual adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang guru BK terhadap siswanya untuk memfasilitasi atau membantu jika misalnya siswanya memiliki masalah dan kita cari solusinya bersama. Tadi kan Fabio menyebutkan bahwa Fabio merasa kesulitan dalam memilih sekolah lanjutan gitu ya. Nah, tapi di dalam konseling individu juga ada beberapa asas yang harus dipertanggungjawabkan atau harus yang Ibu jaga. Yang pertama adalah kerahasiaan. Kerahasiaan informasi insya Allah akan Ibu jaga. Fabio menyebutkan informasi-informasi penting tidak akan sampai ke guru yang lain atau siswa yang lain karena asas kerahasiaan tersebut. Kemudian Ibu minta Fabio untuk secara terbuka memberikan pendapat, memberikan masalah-masalah yang akan diungkapkan secara terbuka sehingga kita akan mencari solusinya secara bersama-sama. Kemudian dari asas keterbukaan ini juga diminta keaktifannya. Fabio secara aktif dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan dan mengikuti arahan-arahan, kemudian persoalan-persoalan apa nanti yang akan disampaikan. Kemudian ada yang namanya juga normatif, kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian juga kesukarelaan. Jadi Fabio datang ke sini tidak ada paksaan dari orang lain, murni karena Fabio ingin dibantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu ya untuk konseling individu, pemahaman awalnya. Kemudian karena waktu juga kita harus membatasi waktunya, kita akan membatasi kegiatan konseling kita ini sekitar 30 menit. Gimana? Cukup atau enggak? Cukup. Kalau misalkan nanti dirasa kita harus ada lagi yang harus dibahas, mungkin akan ada sesi berikutnya untuk konseling seperti itu. Nah, kita akan menuju kepada tujuan dari konseling. Tadi permasalahan yang Fabio alami, coba sebutkan lagi permasalahannya apa? Permasalahannya itu saya masih bingung, Ibu, mengambil lanjutan sekolah kemana. Mau ke SMA atau SMK ataupun juga jurusannya, Ibu. Masih bingung memilih SMA atau SMK, kemudian jurusannya apa supaya nanti tidak salah gitu ya dalam hal memilih, karena sekarang udah kelas 9, udah waktu-waktu akhir gitu ya. Betul. Ya, kemudian apa yang Fabio inginkan untuk konseling kita nih? Kan tadi masalahnya karena bingung. Nah, apa yang Fabio inginkan sebenarnya ketika terjadi konseling kita hari ini? Saya ingin setelah saya berkonsultasi sekarang, saya jadi bisa mengambil keputusan lah soal bagaimana kelanjutan sekolah saya gitu. Jadi mau ambil SMA, SMK dan lain sebagainya gitu ya, tujuannya supaya lebih jelas. Baik, Fabio tahu untuk melanjutkan sekolah ke SMP itu kira-kira ada jenjangnya apa aja setelah SMP? Tahu. Apa aja? SMA, kemudian SMK, MA ya.
Sama pesantren. Sama pesantren. Kalau SMA itu singkatan dari apa kira-kira? Sekolah menengah ke atas. Iya, betul. Kemudian kalau SMK? Sekolah menengah kejuruan apa lupa lagi. Kejuruan, ya betul. Kalau MA? MA kurang tahu. MA itu Majelis ada Agama. betul, madrasah agama. Ya madrasah aliyah. Oh. Madrasah aliyah, kemudian juga pesantren. Itu pesantren berarti kalau setingkat dengan SMA itu masuknya ke madrasah aliyah. Ada juga satu lagi yang namanya paket. Ada yang namanya paket A, paket B, paket C. Itu adalah salah satu informal. Jadi di Indonesia itu ada sekolah formal dan juga sekolah informal. Sekarang Fabio bersekolah di SMP 2 Jepara. Ini adalah termasuk sekolah formal yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Sedangkan kalau informal itu setara kalau SMP berarti paket apa? Paket A itu adalah SD, berarti kalau SMP itu adalah paket B. Ya, betul. Kemudian kalau SMA itu adalah paket C. Perbedaan dari formal dan informal tahu atau tidak? Belum tahu Ibu. Belum tahu. Kalau misalkan formal, biasanya reguler dan ada peraturannya, misalnya harus berseragam, kurikulumnya jelas, ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan kalau paket C itu adalah pertama dari waktunya mereka lebih fleksibel, biasanya kadang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi pertemuan setiap minggu itu ada pertemuan, kemudian ada juga ujian. Tapi kekhasan dari paket C itu adalah lebih fleksibel, anak-anaknya lebih tergantung dari orang tuanya mereka akan membekali mereka dengan kurikulum seperti apa. Misalnya, kalau misalnya seorang public figure misalnya, atau dia mempunyai kesibukan apa, senangnya ke komputer, berarti orang tua akan membekali dia dengan kurikulum yang lebih banyak dengan komputer gitu. Tapi ketika ada pertemuan di paket C, ikut seminggu sekali. Jadi tujuannya adalah dia untuk mendapatkan kesetaraan dalam hal ijazah. Itu ada perbedaannya. Kemudian tahu apa perbedaan antara SMA dan SMK? Tahu. Ya, apa? Kalau SMA kan cuma ada 2 ini ya, IPA sama IPS. Terus? Nah, kalau SMK kan lebih fokus ke ininya ya, prakteknya daripada teorinya. Kalau SMK kan ada TIK, ada informatika, ada farmasi, ada juga yang bengkel-bengkel gitu. Ada tentang pemberdayaan, betul ya. Yang informasi yang Fabio dapatkan betul. Kalau SMA itu adalah kebanyakan itu 60%-nya itu adalah teori dan 40%-nya itu adalah praktek. Sedangkan kalau SMK itu adalah 90%-nya praktek. Jadi kalau seperti itu SMA atau SMK diperuntukkan SMA misalnya lebih dikhususkan dia untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Sedangkan SMK itu dipersiapkan untuk mereka yang sudah siap-siap untuk bekerja. Betul, untuk bekerja karena mereka udah lebih spesifik menerima keahlian di bidang tertentu seperti itu. Sedangkan kalau madrasah aliyah, kira-kira apa ya yang Fabio pikirkan tentang madrasah aliyah? Menurut saya madrasah aliyah itu tempat buat belajar agama lebih dalam lagi, buat jadi ustadz atau yang ceramah gitu. Iya betul. Di madrasah aliyah itu adalah kebanyakan dari materi yang mereka dapatkan itu kebanyakan dari agama. Nah, apa sih yang membuat Fabio bingung gitu? Apa yang membuat Fabio bingung antara memilih SMA, SMK, MA dan lain sebagainya atau paket? Yang bikin saya bingung itu karena saya belum menemukan bakat dan minat saya Ibu. Bakat dan minat. Iya, terus kemudian juga apa lagi? Masih kurang sreg lah sama cara pembelajaran. Kurang sreg dengan cara pembelajaran. Nah, kurang sreg dalam cara pembelajaran gimana nih? Tolong jelaskan. Jadi kalau saya itu kalau belajar lebih suka mendengar sama melihat daripada banyak menulis. Lebih suka mendengar dan melihat daripada menulis. Kalau Fabio coba pikirkan di antara SMA sama SMK yang lebih banyak kira-kira yang masih masuk gitu SMA atau SMK ya? Masuk ke saya. Kira-kira coba kalau dipikirkan kan tadi informasi awal dari Ibu bahwa SMA itu ada kebanyakan teori gitu ya daripada praktek. Sedangkan SMK itu adalah lebih banyak praktek. Kayaknya gimana? Kalau misalnya sama cara pembelajaran saya lebih sreg ke SMK Ibu. Lebih sreg ya, SMK. Tapi kan saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, tapi saya juga masih ingin
lebih belajar yang kayak sesuai dengan cara pembelajaran saya. Jadi pengen tahu teori-teori yang lain selain harus memfokuskan diri di bidang tertentu, mungkin seperti itu ya. Itu yang bikin bingungnya. Jadi apakah SMA atau SMK gitu ya. Sedangkan dalam hal pembelajarannya itu lebih suka mendengarkan dan praktek langsung daripada banyak menulis gitu ya. Baiklah, kalau seperti itu di sini ada asesmen yang bisa Fabio kerjakan. Lalu kita diskusikan hasilnya. Silakan diisi terlebih dahulu nama dan lain sebagainya. Kemudian tanggal pengisiannya diisi hari ini, yaitu tanggal 7 Oktober 2024. Silakan diisi terlebih dahulu, nanti setelah itu kita akan bahas Fabio kecenderungannya kemana. Baik, yang belakangnya silakan dipilih. Di sana ada beberapa pernyataan. Pilih mana yang Fabio suka, bukan Fabio bisa. Baiklah, sudah. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Di sini alat tes yang kita gunakan adalah salah satu alat tes yang baku, Reaset, yaitu untuk menentukan kecenderungan minat dan bakat Fabio itu seperti apa. Kalau dilihat secara kesehariannya Fabio, Ibu lihat Fabio itu lebih senang tampil di muka umum, belum lagi pandai dalam hal berpidato dan sebagainya. Tapi kita cocokkan dengan alat tes ini. Dapat dilihat Fabio mengalami nilai yang tinggi di aspek 4, 5, 6. Aspek 4, 5, dan 6 itu adalah aspek yang termasuk ke dalam sosial, enterprising, dan konvensional. Dimana kalau sosial itu berarti Fabio lebih senang dengan berhubungan dengan banyak orang. Kemudian enterprising berarti Fabio itu senang dengan mempengaruhi orang lain, seperti itu. Terlihat ketika Fabio mengikuti kegiatan ya, Ibu lihat Fabio bisa mempersuasi atau mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang Fabio sesuai dengan tujuan yang dilaksanakan. Kemudian kalau konvensional itu adalah termasuk orang yang suka hal-hal yang detail. Kalau menurut Fabio berdasarkan dari hasil tes tersebut bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Sesuai sih Bu, karena saya lebih suka bicara depan umum, dan juga saya suka mengajak orang lain supaya ikut kepada kemauan saya Bu. Sesuai dengan tujuan dari apa yang ingin disampaikan gitu ya. Itu adalah hasil dari bakat dan minat yang mungkin bisa menjadi bayangan untuk Fabio untuk memilih. Sekarang kalau misalkan Fabio untuk mencari sekolah yang nanti lanjutannya lebih ke aspek apakah selain tadi dari dalam hal pembelajarannya bahwa Fabio lebih senang dalam hal mendengar dan langsung praktek daripada menulis, apakah ada hal yang lainnya yang membuat Fabio misalnya aku tuh senang apa gitu dari yang dicari gitu selain dari saya lumayan suka pembelajaran matematika Ibu, karena saya itu suka mencari
apa ya, bukan mencari masalah, menyelesaikan masalah gitu. Jadi kayak yang ada celah-celahnya gitu dikerjakan. Terus saya juga kan suka berbicara seperti yang itu. Jadi saya itu suka bahasa Indonesia dan juga IPS ataupun juga beberapa pembelajaran ya lain pas ada pidato atau puisi, terutama kan bahasa Indonesia banyak pidato, puisi, bahasa Sunda juga kan ada biantara gitu. Nah kalau pas itu suka, tapi kan bahasa Indonesia banyak. Oh, kalau Jadi Indonesia kalau nggak sukanya saya dua lebih hurufnya. suka ke matematika karena saya lebih suka nulis angka daripada huruf. Lebih suka menulis angka daripada. Kenapa Fabio merasa kesulitan dalam hal menulis? Jadi Fabio tadi menyebutkan bahwa Fabio sangat tidak menyukai kegiatan menulis. Kenapa? Karena kalau saya menulis itu lambat banget ya Bu. Tapi kalau yang dipikirkan sudah aura-auran kemana lah. Sudah misalnya nulis baru satu kata tapi kata yang sudah dipikirkan itu udah ada satu paragraf gitu. Ada satu paragraf. Nah, gimana cara Fabio untuk menyikapi hal tersebut? Apakah sudah pernah dicoba alternatifnya gimana Sudah gitu? pernah Ibu. Alternatifnya itu saya lebih sering ngetik di HP aja Ibu. Karena kalau ngetik kan tangan saya juga ikut cepat. Ya. Biar sinkron lah sama apa yang saya pikirkan. Jadi kan karena sinkron, jadi semua hal yang ingin saya tuliskan itu atau saya limpahkan ada. Seperti saya kan sekarang lagi ada tugas diary. Nah, menulis diary yang lain kan ditulis. Karena saya kurang minat dalam menulis, walaupun itu tulisan saya, akhirnya saya menulis saja di HP diketik. Karena kalau diketik lebih cepat lah. Lebih cepat. Jadi dalam media digital. Jadi solusi yang Fabio lakukan ketika Fabio merasa kesulitan untuk menuliskan secara langsung dalam hal bentuk tulisan gitu ya, Fabio mempergunakan media yaitu handphone. Nah, gimana kalau misalkan gurunya menganjurkan untuk misalnya secara konvensional ditulis, gimana nih win-win solution atau solusi tengahnya yang Fabio lakukan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar? Karena kan saya tidak bisa menulis dengan cepat. Daripada guru menunggu saya menulis ataupun gurunya juga kesal karena saya misalnya nulisnya lama atau apa. Kalau solusi dari saya itu gurunya membolehkan lah, karena kan sekarang kurikulum merdeka yang dimana mau dilimpahkan ke gambar pembelajarannya, mau bagaimanapun caranya asalkan masih masuk akal kan boleh. Nah saya kalau misalnya solusi untuk gurunya itu saya itu kalau misalnya yang lain menulis, saya mengetik atau misalnya juga saya foto aja. Karena kan sekarang menghafal itu nggak selalu harus ada di catatan. Semua itu sekarang sudah ada di media sosial, sudah ada di kayak buku aja udah ada di Play Store kan. Sudah bisa di-download secara media digital. Jadi solusi dari saya itu bolehkanlah murid yang misalnya kurang berkenan untuk menulis, diketik saja gitu. Jadi menurut Fabio ketika terutama Fabio sendiri ya merasa kesulitan dalam hal media konvensional atau menulis, sebenarnya bisa aja tapi merasa kesulitan karena pertama lama seperti tadi. Kemudian solusi yang diberikan adalah mungkin mempergunakan media digital untuk membantu dalam hal penyelesaian materi, karena sebenarnya untuk pemahaman materi tidak hanya menulis secara konvensional, mempergunakan media pun tidak kalah sama menerapnya gitu ya kepada siswa untuk perkembangan ilmu pengetahuannya, mungkin seperti itu ya. Baiklah, kemudian apakah ada jurusan yang tadi kan matematika yang disuka, selain dari matematika, kemudian tadi Indonesia suka untuk hal pidatonya tetapi tidak suka yang menulisnya, ada lagi yang lainnya nggak? Saya kan cita-cita ingin menjadi pembisnis ya. Oh, pembisnis ya, betul ya. Kayak kwitansi atau apa itu boleh lah yang mengatur uang-uang gitu. Keuangan. Yang mengatur keuangan sama juga informatika. Karena saya kan suka sama hal-hal yang berbau digital gitu. Ya, betul. Karena kebetulan kurikulum sekarang kita ada kurikulum merdeka untuk SMA itu sekarang sudah tidak ada yang namanya penjurusan. Kalau dulu ada penjurusan yang namanya IPA, IPS, dan bahasa. Kalau sekarang Fabio udah bisa lebih fleksibel memilih, misalnya Fabio menyukai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan MIPA. MIPA itu kan matematika dan IPA yang pengetahuan alam. Tapi Fabio juga di samping itu menyukai yang namanya seperti akuntansi dan lain sebagainya. Fabio juga bisa memilih itu. Jadi didasarkan kepada
Fabio senangnya apa. Jadi memilih misalkan dari 11 mata pelajaran yang Fabio bisa pilihkan, bisa dipilih nanti di jenjang yang berikutnya. Fabio bisa berkonsultasi di sana jika ada guru BK-nya akan mengarahkan Fabio untuk mengambil jurusan mana aja yang sesuai. Pertama disesuaikan dengan hasil psikotes, kemudian hasil minat dan bakat, nanti di SMA juga akan ada. Kemudian berdasarkan nilai yang Fabio peroleh di kelas 1 seperti itu. Itu akan membantu Fabio untuk lebih mencerahkan pelajaran mana saja yang akan Fabio ambil. Itu untuk di SMK. Kemudian tapi untuk di SMK hal itu mungkin tidak akan terjadi karena seperti yang Fabio tahu bahwa di SMK itu lebih fokus ke salah satu bidang tertentu untuk dia ke bidang pekerjaan seperti itu. Kemudian untuk hal-hal yang seperti ini, Fabio biasanya berkonsultasi kalau kan tadi merasa kebingungan nih. Adakah orang yang bisa Fabio ajak bicara? Ada. Ada. Iya. Siapa aja tuh? Kalau misalnya kayak bertanya gitu ke orang yang misalnya sudah berpengalaman lah, kayak alumni sini kan ada yang terus juga dari SMA tersebut atau SMK tersebut, kayak ada ini gimana sih kalau misalnya di situ jurusannya kayak apa, pembelajarannya kayak gimana, nah gitu. Terus juga nanya sama teman-teman lah, kayak sama teman-teman dekat gitu kan, nanya kayak ini lanjut SMA atau SMK ya gitu. Tapi kan masih bimbang gitu ya. Kalau dari orang tua sendiri gimana tanggapannya? Orang tua sih ikut-ikut aja ya, mau saya jadi apapun juga. Nah tapi kalau ditanya misalnya mau jadi apa, pasti disuruhnya itu jadi polisi gitu, tapi kan saya kurang minat. Oh, disuruh jadi polisi tapi kurang minat. Tapi tadi Fabio menyebutkan di awal bahwa Fabio ingin jadi pembisnis gitu ya, lebih mungkin ke arah sana. Tapi tanggapan orang tua mengenai cita-cita Fabio menjadi pembisnis gimana? Oke aja sih Bu, malah didukung juga, kayak semangat. Jadi semangatin istilahnya memberikan dukungan penuh apapun yang Fabio lakukan asal masih di dalam koridor yang baik gitu ya. Iya betul. Nah, kemudian apa sih kekhawatiran terbesar Fabio yang dirasakan ketika melanjutkan sekolah ini? Apakah ada kekhawatiran terbesar gitu? Ada Ibu. Ada. Apakah itu kekhawatiran? Gak punya teman. Gak punya teman. Memang kenapa dengan tidak punya teman? Karena kan kalau gak punya teman, kalau misalnya ada tugas atau ada tugas kelompok, maupun juga misalnya kayak ada tugas dari guru, kalau gak ada teman kan rada susah Ibu. Komunikasinya iya, misalnya minta tugas kan malu-malu kalau bukan teman. Oh gitu ya. Kalau sekarang di sekolah memangnya seperti apa? Ada teman, tapi kalau yang dekat sedikit. Sedikit, tapi ada temannya. Ya tapi temannya itu kayak teman yang sekedar teman tanda kutip, teman doang gitu namanya. Oh teman doang. Maksudnya dalam tanda kutip gimana nih? Ibu ya, kurang paham nih. Maksudnya itu temannya tuh bukan teman yang sampai hey bro gitu, enggak Bu. Enggak. Kayak, jadi kayak bukan sahabat mungkinnya. Sekedar sapa-sapa aja enggak gitu. Kayak cuma kenal, sekedar kenal, tapi teman ya tahu juga gitu. Itu adalah kekhawatiran terbesar Fabio ketika nanti melanjutkan selain dari tadi bingung apa gitu ya. Menurut Fabio memang harus punya seberapa banyak teman sih sebenarnya? Kalau teman itu kan ada kata pepatah, Papa suka bilang temenan itu sama siapa aja, tapi dekat sama beberapa orang. Nah, saya tuh pengen temenan sama siapa aja gitu, kayak dari kelas 10 ada, kelas 11 ada, kelas 12 ada nanti. Kan sekarang juga rada susah karena kelas 7 kurang banyak yang kenal, kelas 8 juga kurang banyak yang kenal sama saya, yang temenan gitu. Mereka kenal sama saya, cuman kayak sekedar kenal doang, enggak kayak Kak gitu, enggak. Kalau misalnya nanti kelas 10 SMA pengennya itu kayak semua itu kalau ketemu bisa kayak saudara lah, teman gitu. Oh, pengennya seperti itu ya, banyak gitu temannya. Yang dirasakan sekarang kan cuma sedikit, tapi itu bermasalah nggak secara signifikan kepada kehidupannya Fabio kalau misalkan punya teman yang sedikit? Lumayan bermasalah sih, ada plus minusnya. Plus minusnya apa itu plusnya? Plusnya itu kalau misalnya punya teman yang dekat jadi tahu lah mana yang fake friend, mana yang teman beneran gitu. Oh, kerasa. Iya, mana yang datang pas butuh doang, mana yang datang susah senang, mana juga yang datang yang ngikutin terus ini. Ngikutin terus kalau yang hanya follower gitu ya? Iya. Kalau susahnya itu kayak mau cari tahu nih di kelas 7 ada apa gitu. Kayak
Kan kalau yang teman-teman yang lain, terutama kan saya punya teman ketua OSIS lagi kan, dia kan koneksinya banyak banget ke semuanya. Nah kayak pasti selalu tahu gitu ada apa. Jadi berpengaruh lah. Berpengaruh. Jadi tujuan utamanya sebenarnya dalam hal mencari informasi gitu ya. Betul. Gitu. Tapi yang sekarang dilakukan teman ada, cuma pengen punya lebih banyak teman. Kemungkinan itu akan menjadi akan menjadi jadwal kita berikutnya. Sekarang kita berada di penghujung waktu. Ibu minta kepada Fabio tolong tuliskan di sini ada asesmen akhir yang harus Fabio kerjakan sebagai akhir dari konseling yang telah kita lakukan. Di sini silakan Fabio isi nama, kemudian kelas, kemudian hari, yaitu hari ini, hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Di sini silakan Fabio tuliskan, meskipun maaf Fabio tadi menyebutkan bahwa Fabio tidak suka dengan kegiatan menulis, tapi Ibu harapkan silakan Fabio tuliskan apa yang tadi telah kita lakukan. Di sini seperti nomor yang pertama, apa yang telah kamu rasakan setelah mengikuti layanan ini, kemudian manfaat apa yang dapat Fabio peroleh, kemudian apa harapan pada pertemuan berikutnya. Silakan Fabio isi terlebih dahulu. Ya, baiklah, terima kasih. Kemudian ini lembar kedua, ini adalah mengenai respon kepuasan siswa terhadap proses konseling. Silakan di checklist aja mana yang sesuai. Di sini ada contoh statementnya, yaitu penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda. Silakan di checklist apakah sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Ada yang ditanyakan terlebih dulu nggak Fabio? Ini Ibu, identitas sama nama guru BK. Oh iya, ditulisan aja nama sama guru BK-nya, sangat ditulis. Baiklah, terima kasih Fabio atas apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Bolehkah Ibu Fabio bisakah membacakan tentang ini yang lembar terakhirnya? Silakan Fabio bacakan dari poin yang pertama sampai dengan poin yang terakhir. Baik, apa yang kamu rasakan setelah mengikuti layanan ini? Saya merasa kegiatan ini sangat bermanfaat karena saya juga bisa merasa terbantu, juga bisa memilih untuk selanjutnya akan melanjutkan kemana, baik maupun saya secara individu dan juga maupun saya akan memberi saran-saran juga kepada teman-teman saya untuk konsultasi juga ke ruang BK. Oh iya, baik. Terima kasih. Lalu manfaat apa yang saya peroleh? Manfaatnya saya jadi lebih bisa yakin dalam memilih jurusan dan juga saya bisa menjadi lebih percaya diri maupun juga saya bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Lalu apa harapan saya pada pertemuan berikutnya? Sarapan saya di pertemuan berikutnya akan sama juga seperti ini. Saya merasa puas sekali. Saya juga sangat merasa nyaman berada di ruang BK karena selain rahasia saya yang terjaga, juga saya merasa privasi saya juga masih terjaga karena tidak diomongkan ke wali kelas maupun ke guru saya. Dan juga semoga di pertemuan berikutnya saya masih bisa memberikan opini saya dan juga apapun yang saya masih bingungkan dengan cara lancar yang ada. Jadi nanti harapan kedepannya akan Fabio berharap bisa melanjutkan lagi konseling sehingga ada hal-hal yang Fabio bingungkan akan menjadi lebih jelas mungkin ya. Dan seperti yang telah tadi disebutkan bahwa yang terakhir pertemuan itu adalah Fabio merasa kesulitan tentang pemilihan teman gitu ya, karena ingin memilih teman yang banyak gitu ya. Mungkin itu akan menjadi agenda kita berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Selain dari tadi sudah ada gambaran mengenai sedikitnya akan memilih jurusan atau akan melanjutkan kemana. Fabio juga untuk agenda berikutnya kita akan mencoba untuk membahas mengenai teman dekat mungkin ya, teman dekat dan cara mencari bagaimana mencari pertemanan yang banyak gitu, nggak hanya sebatas di kelas aja, tapi ada adik kelas, kakak kelas maupun di luar sekolah.
Terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh Fabio dari awal sampai akhir. Kemudian mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendapatkan keberkahan dan juga ada manfaatnya terutama untuk Fabio dan untuk Ibu juga gitu ya. Terima kasih. Ibu sangat senang bisa berbincang dengan Fabio. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.